Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Helmi Aziz dari Pondok Pesantren Bustanul Ulum Molokorejo. Di sini saya akan mempresentasikan tema tentang bid'ah. Bid'ah merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar dari melampaui batasan-batasan hukum Allah dalam membuat syariat. Karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat. Melakukan tuduhan bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW masih kurang dan memerlukan tambahan serta belum sempurna. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung mengenai pokok Islam. Hadis ini merupakan timbangan amalan dohir, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat merupakan timbangan amalan batin. Jadi setiap amalan yang dilakukan bukan untuk mengharap wajah Allah, maka pelakunya tidak akan mendapatkan pahala. Begitu pula amalan yang bukan ajaran dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi segala sesuatu yang diadakan dalam agama yang tidak ada izin dari Allah dan Rasulnya, maka perkara tersebut bukanlah agama sama sekali. Beliau rahimahullah juga mengatakan bahwa secara tekstual hadis ini mengatakan, apabila setiap amalan yang tidak ada izin dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak. Secara implisit hadis ini menunjukkan bahwa setiap amalan yang berada dalam koridor syariat, maka amalan tersebut tidak tertolak. Jadi setiap amalan yang berada dalam koridor syariat, maka amalan tersebut tidak tertolak. Dalam sabda beliau yang bukan ajaran kami, ini mengisyaratkan bahwa setiap amal hendaknya berada dalam koridor syariat. Oleh karena itu, syariatlah yang menjadi hakim bagi setiap amalan, apakah amalan tersebut diperintahkan ataupun dilarang. Jadi, seseorang yang melakukan suatu amalan dan ia mencocokinya, maka amalan tersebutlah yang diterima. Begitu pula seseorang yang melakukan amalan yang di luar koridor syariat, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ingatlah wahai saudaraku, setiap amalan bisa diterima apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apabila salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tertolak. Adapun definisi dari bid'ah, bid'ah berasal dari kata bada'a yang artinya memulai atau membuat sesuatu. Sedangkan al-bid'atu adalah sesuatu yang baru. Dalam artian, bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak didahului oleh contoh-contoh. Dalam artian bahasa ini berarti bid'ah tidak diberikan batasan-batasan. Sedangkan dalam kitab Risal Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah merupakan memulai sesuatu yang baru dalam agama, yang seolah-olah perkara tersebut bagian dari agama padahal bukan, baik dari segi bentuk maupun dari hakikatnya. Adapun hukum dari bid'ah itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah bid'ah hasanah dan yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah hukumnya sunnah dan bid'ah sayyi'ah hukumnya haram. Adapun dalil dari bid'ah, hadis dari Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimina hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimina sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin itu baik, maka baik pula menurut Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah menggolongkan perkara tersebut terhadap perkara yang buruk. Hadis ini di dalam kitab usul fiqh dijadikan salah satu dalil ijma' atau konsensus ulama mujtahidin. Hadis ini marfu sampai ke Rasulullah, sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah atau dalil sebagai mentahsis keumuman lafadz dari hadis kullu bid'ah dolalah, segala bid'ah adalah sesat. Beberapa komentar ulama, qala Ibnu Katsir, wa hadzal atharu fihi hikayatun anis sahabah fi taqdimis shadiq wal amru kama qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Katsir berkata, athar ini menjelaskan kesepakatan para sahabat yang telah mendahului dalam hal-hal kebenaran. Wa qala Syatibi, inna dhahirahu yadullu ala ma ra'ahul muslimun bi jumlatihim hasanan fahuwa hasanun wal ummatu la tajtami'u alal batil fa ijtima'uhum ala husni syai'i yadullu ala hasani syar'a wal ijma'u yatadammanu dalilan syar'iyyan. Secara zahir, apa yang menurut penglihatan mereka mengandung kebaikan, maka termasuk kebaikan. Karena umat manusia tidak akan sepakat dalam kebatilan.
kesepakatan mereka dalam kebaikan itu mengandung syariat. Karena kesepakatan umum mengandung hukum syara. Kesimpulan dari keterangan di atas, sebenarnya amalan-amalan yang sudah membumi di Nusantara ini masih berada dalam koridor bid'ah hasanah yang perlu dilestarikan. Karena ulama itu bukan membangkang perkataan Rasulullah, akan tapi tujuan ulama adalah agar hadis yang satu dengan hadis yang lain bisa sama-sama diamalkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.